Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cakri Brata dengan NIM 1060121429 dari kelas DK 4805B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga saya dan mempresentasikannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Jadi, Edmund Burke Feldman adalah seorang tokoh seni yang cukup terkenal dan sangat penting. Karena beliau dikenal dengan teori model teoretik seni 4 langkah yang ia buat sendiri dengan tujuan untuk mempermudah kita memahami dan menilai suatu karya seni dengan lebih tertata. Teori Feldman sendiri terbagi menjadi 3, yaitu deskripsi. Deskripsi sendiri itu mengamati apa yang terlibat dalam karya seni tanpa menafsirkannya, misalnya warna, bentuk, atau objek yang tampak. Kemudian itu ada analisis. Analisis ini adalah melihat bagaimana unsur-unsur komposisi, keseimbangan atau kontras. Lalu itu ada interpretasi, yang mana itu tuh menafsirkan makna atau pesan dari karya seni berdasarkan perasaan atau konteks. Dan yang terakhir ada namanya evaluasi. Evaluasi itu memberi penilaian apakah karya itu berhasil menyampaikan pesan atau enggak, atau apakah karya ini menarik secara estetika atau tidak. Dengan teori ini kita tuh diajak untuk tidak hanya melihat tapi juga memahami dan merasakan apa pesan dari suatu karya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 karya pilihan saya dan saya akan menjelaskan menurut teori Tuan Feldman. Nah, yang pertama itu ada karya dengan judul The Bird of Venus dari seorang seniman yang bernama Sandro Botticelli yang dibuat pada tahun sekitar 1484 hingga 1486 dengan menggunakan media kanvas. Nah, dari karya The Bird of Venus ini terdapat 4 pembagian teori dari Edmund Burke Feldman, yang mana dari segi deskripsi itu terdapat ada objek Venus sebagai yang terdapat di posisi tengah sebagai dewi cinta dan kecantikan yang berdiri di atas cangkang sebuah kerah yang terbuka yang terletak di atas air. Terus Venus ini dikelilingi oleh 3 orang lainnya, yaitu Aura sebagai nimfa angin dan Zephyr dewa angin yang meniupkan angin, diikuti dengan bunga-bunga yang berterbangan ke arah Venus. Lalu Hore yang sang dewa musim yang terlihat sedang membawa kain yang tergibar oleh angin kepada Venus. Lalu karya ini juga menggunakan warna-warna cenderung pastel yang didominasi oleh warna biru, kehijauan, dan langit dan air. Kemudian dari sisi formal, karya ini tuh memiliki komposisi 3 objek pada lukanya terdapat pada posisi yang sejajar sehingga mengurangi kedalaman ruang namun meng-highlight ketiga objek tersebut. Kemudian warna pastel yang digunakan itu juga cukup menyorot objek Venus di mana kulit putihnya yang terlihat sangat cerah dengan warna biru kehijauan dari langit dan air. Lalu juga karya ini tuh menggunakan warna kontras yang cenderung gelap walaupun menggunakan warna-warna yang pastel. Berikutnya itu interpretasi. Nah, dari karya itu memiliki makna lahirnya cinta dan keindahan. Dan terakhir tuh dari segi penilaian, karya Sandro Botticelli ini tuh memiliki keselarasan antara warna dengan makna di balik lukisan yang dapat membawa emosi kepada siapa saja yang melihatnya. Lalu karya yang kedua itu adalah The Great Wave of Kanagawa yang dibuat oleh Katsushika Hokusai pada tahun sekitar akhir tahun 1831 dengan menggunakan media cetak balok. Nah, The Great Wave of Kanagawa ini dideskripsikan dengan adanya ombak besar yang tampak ingin menggulung 3 perahu nelayan yang terlihat sangat kecil. Di mana ada gunung Fuji juga yang di belakangnya mengisi background. Berikutnya, pada bagian formal, itu lukisan ini dibuat dengan format horizontal di mana terlihat ombak besar dari kiri lukisan. Terus perahu-perahu nelayan yang tergulung ombak nampak memberi kesan perspektif dan kedalaman yang baik. Walaupun terlihat kecil, namun Gunung Fuji pada lukisan juga sangat tersorot dengan posisinya ada di tengah, membuat keseluruhan lukisan seimbang dari segi komposisi. Juga menciptakan realisme yang kuat dengan ditambahnya detail berupa percikan air dari ombak. Lalu, warna yang dominan dan mencolok dari lukisan ini tuh adalah warna biru dari ombaknya sendiri.
Detail warna dari ombak dan perahu nelayan yang tergulung oleh ombak memberi kesan realisme juga. Kemudian dari segi interpretasi itu, lukisan The Great Wave of Kanagawa itu tuh menceritakan tentang hubungan antara alam dan manusia, yang mana manusia itu sangat berpegang teguh kepada alam, yang mana alam itu menyokong kehidupan walaupun alam sendiri dapat menjadi ancaman bagi manusia. Dan juga dengan Gunung Fuji yang di tengah itu mengisyaratkan tentang keabadian. Lalu pada penilaian ini, lukisan The Great Wave of Kanagawa ini tuh memiliki komposisi dan penempatan objek, juga warna yang sangat berpengaruh dalam jalanan cerita di balik lukisan ini, di mana emosi yang disalurkan oleh pelukis ini tuh sangat tersalurkan kepada kita, penikmat lukisan atau pengamat seni. Kemudian karya berikutnya itu adalah karya patung Garuda Wisnu Kencana yang terletak di Indonesia, dengan pembuatnya itu adalah Nyoman Warta pada tahun 1993 dengan media Tembaga dan Pajak. Deskripsi dari karya patung Garuda Wisnu Kencana ini tuh, patung ini memperlihatkan Dewa Wisnu yang sedang menunggangi burung Garuda. Juga patung ini terletak di atas bukit unggasan di Bali dengan tinggi ukuran kurang lebih 121 meter. Kemudian dari sisi formalnya, patung Garuda Wisnu Kencana ini dibuat dengan komposisi yang simetris dengan Dewa Wisnu yang dibuat gagah namun anggun, dan bentangan sayap Garuda yang ditungganginya memberi kesan ganas. Lalu interpretasi itu, di mana patung Garuda Wisnu Kencana ini tuh memiliki makna yang paling terlihat itu adalah dari sisi spiritual, di mana Dewa Wisnu sendiri ini dilambangkan sebagai sebuah keberanian dan penjaga alam. Di mana burung Garuda juga melambangkan keberanian, kekuatan, dan keganasan. Lalu terakhir itu adalah penilaian. Nah, patung Garuda Wisnu Kencana ini memberi kesan yang baik dalam segi desain dan juga menyampaikan nilai-nilai budaya dan spiritual, yang mana keseimbang ini memberi ketertarikan besar untuk orang-orang melihat dan cari tahu lebih lagi nih tentang apa sih maknanya gitu. Lalu ada karya terakhir, yaitu karya dari pelukis terkenal di Indonesia, yaitu Raden Saleh, dengan judul Lukisan Banjir di Jawa pada tahun 1862 menggunakan media cat minyak di atas kanvas. Deskripsi karya dari lukisan banjir di Jawa ini tuh, di lukisan itu terdapat ada orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari dilanda banjir besar. Kemudian dari sisi formal, lukisan itu tertitik fokus pada kesekumpulan orang-orang yang sedang menyelamatkan diri, di mana posisi yang berada hampir di tengah kanvas. Dari sisi interpretasi, lukisan banjir Jawa ini tuh menceritakan tentang bencana banjir besar yang melanda Jawa, di mana terdapat pesan berupa bobroknya pemerintah Belanda pada masa itu. Yang paling mencolok itu adalah keragaman emosi dan ekspresi dari orang-orang yang terlihat sedih, panik, pasrah, di mana bermaksud bahwa sifat manusia itu cukup beragam gitu. Terus dari sisi penilaian sih, lukisan banjir di Jawa itu memiliki komposisi yang sangat menarik, di mana komposisi penempatan objek yang sangat sesuai dan tertata memberi ketertarikan lebih untuk menarik para penikmat seni untuk melihatnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.